yaitu induktor atau lilitan kita berikan tegangan AC. Bila sebuah kumparan sebesar L atau lilitan ya, yaitu L dalam satuannya Henry, berada dalam arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada kumparan berubah-ubah secara sinusoidal, demikian juga kuat arusnya. Bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, di sini adalah kalau kita berikan sumber tegangan adalah PL atau PS sama dengan PL sama dengan PM sin omega T. Bagaimana dengan arus? Nah, kita coba terangkan sebagai berikut. PL sama dengan PM sin omega T, itu sumber tegangan AC. Di mana kita tahu bahwa PL sama dengan L dI per dt. Ini aturan di hukum yang ada di fisika, kita pakai ya, kita nggak usah nurunkan, kita pakai. Di mana dalam fisika teknik kita tahu bahwa PL sama dengan L dI per dt, yaitu perubahan dari arusnya. Maka saya dapatkan, nah saya masukkan PL, PM sin omega T sama dengan L dI per dt. Nah dari sini kita kalikan, berarti kita kalikan silang gitu ya. Nah, kita kalikan silang, L-nya ke sana. Maka saya dapatkan, karena saya ingin mencari arus, berarti saya dapatkan di ini DIL sama dengan PM per L ya, kali sin omega T dt. Oke. Nah dari sini baru kita mencari IL, yaitu dengan cara mengintegralkan DIL ya. Berarti kita mengintegralkan DIL-nya, kita integralkan, dan yang di sini kita integralkan juga, yaitu PM per L integral sin omega T dt. Karena T-nya yang mengandung variabel T ya. Ini tidak, maka dianggapnya konstanta, bisa dikeluarkan. Sehingga saya dapatkan bahwa IL sama dengan integral dari sin itu tidak lain adalah sin omega T adalah min ya. Berarti dapatkan min PM per omega L cos omega T ya. Oke. Karena sumber tegangan dalam persamaan sin omega T, maka persamaan arus kita ubah dalam bentuk persamaan omega T agar dapat diketahui beda fase antara tegangan dan arus. Hal ini nanti sangat berkepentingan untuk menganalisis rangkaian berikutnya. Oke. Kita ubah berarti dalam cos, dimana kita tahu bahwa cos omega T itu sama dengan min sin, yaitu dalam kurung omega T min 2pi, atau bisa diterangkan dengan grafik seperti berikut ya. Ini adalah sin omega T ya. Yang ini adalah cos omega T ya. Nah, kalau ini kita balik ya, berarti sinnya kita balik, berarti ini. Maka beda fase antara ini sama ini adalah 90. Artinya cos omega T tidak lain adalah min sin omega T ya, min sin omega T min, yaitu beda fasenya adalah pi per 2 atau 90 ya, dari grafik ini. Jadi cos omega T sama dengan min sin dalam kurung omega T min pi per 2 atau 90 derajat. Oke. Maka saya dapat ini IL sama dengan PM per omega L sin omega T min pi per 2 ya. Nah, sekarang kita dapatkan IM, amplitudo dari arus, tidak lain adalah PM per omega L. Karena induktansi atau karena induktor, maka dimunculkan istilah yaitu XL ya, yaitu reaktansi induktansi. Atau sehingga saya dapatkan kalau gitu definisi PM dibagi dengan XL itu sama dengan M. Maka ini kalau begitu XL itu sama dengan omega L, yaitu omega 2πf ya, sudah kita pernah jelaskan, kita buktikan. Berarti omega L sama dengan 2πf kali L, di mana XL itu adalah reaktansi induktif. Nah, karena di sini I sama dengan PM per XL, maka XL nilainya atau satuannya adalah ohm, sesuai dengan hukum ohm. Nah, dari penjabaran di atas, penjabaran tersebut diperoleh bahwa PL sama dengan PM sin omega T sebagai sumber ya, tegangannya. Dengan arus IL sama dengan min IM cos omega T
dalam bentuk cos, kita ubah dalam bentuk sin menjadi IM sin dalam kurung omega T min pi per 2. Ya. Sehingga saya dapatkan bahwa kalau kita perlu dalam bentuk grafik, maka di sini ini adalah tegangannya, yang untuk sini adalah arus, ya. Maka di sini ada suatu beda fase 90 atau pi per 2. Jadi tegangan, kalau kita lihat di sini, tegangan lebih mendahului daripada arus sebesar 90 derajat atau pi per 2. Berarti pada L atau induktansi atau induktor, bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat atau pi per 2. Kalau digambarkan dalam bentuk fasor seperti berikut. Berarti arah fasornya ke bawah. Kalau ini ke kanan, kalau VM-nya ke kanan pada ini 0, maka IM-nya ke bawah. Dia terlambat, yaitu sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Oke. Sedangkan kalau kita hitung berapa daya, kita tahu bahwa VL itu sama dengan VM sin omega T atau VM sin theta. Sedangkan IL yaitu sama dengan min IM cos omega T atau sama dengan min IM cos theta, ya. Nah, maka P daya pada lilitan atau induktor yaitu PL kali IL, yaitu sama dengan VM sin theta kali dalam kurung min IM cos theta. Sehingga saya dapatkan min VM kali IM sin theta cos theta. Nah, ini adalah daya yang bisa dicapai oleh induktor. Nah, sekarang berapa daya yang bisa ditransfer atau kita hitung daya rata-rata. Artinya daya rata-rata pada lilitan atau induktor. Untuk menentukan daya rata-rata dari fungsi PL yaitu dengan cara menentukan luas atau diintegralkan baru dibagi dengan panjang periodenya yaitu 2pi. Nah, sebelumnya kita tinjau aturan matematika sebagai berikut. Dengan cara yang sama, sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau dua-duanya kita ganti beta, berarti tetanya, alfanya kita ganti theta, beta kita ganti theta, maka saya dapatkan sin theta ditambah theta sama dengan sin theta cos theta ditambah cos theta sin theta. Sehingga saya dapatkan bahwa sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Ini kan sama, berarti 2 sin theta cos theta, sehingga sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta per 2. Nah, dari sini kita coba nanti kita gunakan ya aturan ini, sehingga saya dapatkan, sehingga PL di sini bisa dituliskan dalam bentuk lain, berarti min VM kali IM sin theta cos theta itu sama dengan min VM kali IM per 2 sin 2 theta. Oke. Nah, daya rata-rata pada lilitan berarti kita integralkan ya. Berarti PL min atau rata-rata sama dengan min VM kali IM per 2 integral dari 0 sampai 2pi, ya. Tinggal ini adalah sin 2 theta per 2pi d theta, ya. Panjang ini panjang periode. Sehingga saya dapatkan min VM per IM per 4pi integral dari 0 sampai 2pi sin 2 theta d theta. Nah, dari aturan tadi, nah kita kalkulus lihat di mana kita tahu bahwa integral sin 2 theta d theta sama dengan min, ya, min setengah cos 2 theta. Sehingga dari sini dapatkan PL min sama dengan min VM kali IM per 4pi dalam kurung min cos 2 theta per 2 ya dari 0 sampai 2pi. Nah, baru kita masukkan di sini PL rata-rata atau min sama dengan VM kali IM per 4 kali 2 berarti 8pi dalam kurung, ya. Karena ini min kali min hilang jadi plus ya, berarti cos 4pi jadi masukkan min cos 0. Kita tahu bahwa
cos 4pi itu sama dengan 1, cos 0 juga 1, berarti 1 min 1 sama dengan 0, sehingga P rata-rata di sini adalah 0. Artinya daya yang bisa ditransfer dari suatu lilitan ke komponen lain adalah 0. Tapi dia maksud daya di sini daya yang bisa dibangkitkan dari situ, tapi tidak bisa transfer. Biasanya dia itu digunakan untuk setengah periode, berarti setengah periode disimpan, setelah itu dilepas lagi ya. Jadi kalau di dalam mekanik biasanya hal itu sesuai dengan yaitu roda gila. Nah, itu dia hanya bisa menyimpan setengah periode, berarti tidak bisa mentransfer ya. Jadi untuk penstabil biasanya. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Berarti ini yang kuning itu adalah arus, yang biru adalah tegangan, maka ini adalah daya ya. Nah, kalau kita lihat di sini di mana daya itu berayun pada sumbu mendatar, berarti ada yang ke bawah dan ada yang ke atas, berarti yang negatif yang positif. Karena daya ya, daya itu hanya sama dengan energi, dia operasi yang dimungkinkan adalah hanya menjumlah ya, tidak ada yang dikalikan. Jadi kalau kita jumlahkan yaitu penjumlahan secara aljabar biasa. Jadi berapa daya totalnya yang bisa ditransfer tidak ada, berarti yang ini separuh ke atas separuh ke bawah ya, berarti kalau kita jumlah sama dengan 0. Beda dengan R tadi, kalau resistor dia berada di atas semua ya. Sehingga daya maksimal yang bisa dicapai, berarti daya maksimal yang bisa dicapai berarti ini maksimal, daya maksimal yang ini adalah ya. Maka tapi daya yang bisa ditransfer ke lain maka tidak bisa. Jadi sebuah alat apapun itu pasti mempunyai penggambaran dari resistor dan kapasitor atau resistor dengan lilitan pasti. Karena kalau cuma hanya L saja atau C saja maka dia tidak bisa mentransfer daya. Oke. Nah, kita beri contoh sebuah induktor dengan besar yaitu 0,268 Henry, satunya Henry ya, dihubungkan dengan sumber tegangan RMS yaitu 230 volt dengan frekuensi 60 Hz. Tentukan PS dan I dan daya maksimum yang dapat disimpan oleh induktor. Artinya setengah periode ya, disimpan setengah periode baru dilepas lagi. Berarti bukan bisa ditransfer ke yang lain, berarti untuk dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini, nah, rangkaian seperti ini. Tegangan maksimum dari VS-nya adalah VRMS kan, ini VM per akar 2. Berarti saya dapatkan VM sama dengan akar 2 kali VRMS, yaitu 230 kali akar 2 akar 2 volt. Omega ya, itu sama dengan 2 PF, berarti 2 kali P kali 60 377 radian per sekon. PS ya, sama dengan VM sin omega T, berarti 230 akar 2 sin 337 T. Dengan arus maksimumnya ya, yaitu kita cari XL dulu. XL sama dengan omega L yaitu 377 ya, 377 ini radian kali 0,265 Henry tadi sama dengan 100 ohm ya. Sehingga PM saya adalah VM per UL, berarti VM adalah 230 akar 2 dibagi dengan 100, berarti sama dengan 2,3 akar 2 ampere. Sedangkan untuk IL ya, persamaannya menjadi IM sin omega T min, karena dia telat ya, jadi terlambat sebesar 90 derajat terhadap tegangan yang terjadi pada lilitan. Berarti sama dengan 2,3 akar 2 sin omega sin 337 T min 90 derajat atau pi per 2. Dengan daya maksimum yang bisa dicapai yaitu PM kali IM ya per 2, berarti daya maksimum yang bisa dicapai oleh lilitan tersebut adalah PM kali IM per 2 atau sama dengan 230 akar 2 kali 2,3 akar 2 per 2 itu sama dengan 529 watt. Ini berarti bukan ditransfer daya yang bisa dicapai maksimum. Berarti di sini dia bekerja hanya setengah periode dia bisa menyimpan, setengah periode berikutnya harus melepas.